Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Marguna Wirawan Channel. Pada video kali ini saya akan membahas seputaran tentang tanaman vanili. Nah, kebetulan di lahan ini saya menanam vanili itu terlalu ekstrim ya teman-teman ya, terlalu ekstrim. Jadi ini jangan ditiru ya bagi pemula yang memiliki keahlian ataupun bibit yang minim ya, karena sangat ekstrem ya keadaan lahan yang terbuka, kemudian cuaca itu panas. Nah, hal ini akan terjadi pada tanaman vanili ya, menanam secara konvensional, kemudian tajar itu masih belum rimbun ataupun belum hidup, otomatis tanaman vanili kita akan terbakar ya, akan terbakar. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Ini sebenarnya tajar masih belum tumbuh tunas ya. Kemudian kita sudah tanami vanili, di saat terik panasnya matahari, otomatis sulur vanili akan terbakar seperti ini ya. Tapi ini nanti kita akan ganti yang baru lagi ya, itu pun di musim tanam berikutnya teman-teman ya. Untuk sekarang ini kita biarkan saja untuk menunggu munculnya tunas dari sulur yang masih segar ya, yang masih segar. Kalau yang sudah mati sebagian ini ya, ini bibit tidak terserang jamur ya, karena kita ambil bibit dari kebun sendiri, kemudian kita pindah ke kebun ini ya. Nah, ini ya, ini menguning. Ini karena pas saat kita melakukan penanaman ini cuaca lagi panas ya, selang 2-3 hari, kemudian daun-daun ini ataupun batang itu nampak layu terbakar ya oleh teriknya sinar matahari. Dia akan nampak seperti ini ya teman-teman ya, nampak seperti ini. Tapi tidak semua ya seperti itu ya, tidak semua seperti itu. Di sini kebanyakan yang bagus ya teman-teman ya, kebanyakan yang bagus, yang segar. Nah, seperti ini kita tanam pada tanaman kakao ya, pada tanaman kakao yang masih tersisa. Kita selipkan 3 sulur ya, 3 sulur vanili. Ini sudah nampak keluar tunas ya. Ini aman ya, ini karena ada daunnya ya untuk melindungi cahaya langsung masuk ke tanaman vanili ya. Nah, ini juga aman ya teman-teman ya, cuman ini belum muncul tunas ya, belum muncul tunas. Kita lihat lagi yang lainnya. Nah, ini ada yang gosong ya, seperti ini ya, ini ya, ini aman, ini gosong ya, ini gosong. Yang ini, nah yang ini aman, ini sudah keluar tunas. Ini penanaman kurang lebih umur 1 bulan ya, 1 bulan, karena kita melakukan penanaman itu bertahap ya, tidak sekali ya. Ini ya, ini, nah ini sudah keluar tunas, jadi aman ya, ini aman. Yang ini baru ya teman-teman ya, ini kurang lebih sekitar 20 hari ya kita tanam ya, 20 hari. Pas saat itu cuaca panas 3-4 hari ya. Nah, ini ada juga yang berbuah ya, yang berbuah, cuman ini belum sempat ya kita lakukan polinasi ya teman-teman ya, belum sempat ya, kita buang saja yang ini ya. Ini kayaknya sudah 2 hari yang lalu ya, ini ya, ini berbuah ya. Nah, ini hijau ya, cuman baru memunculkan tunas ya. Nah, yang ini sudah ada bunganya, ini sudah dipolinasi tadi pagi ya, Oke. Ini lumayan juga teman-teman ya, yang ada keluar tandan bunganya itu sekitar 20 tandan ya kalau tidak salah ya. Kita tidak akan tahu apakah itu bisa semuanya jadi buah ataupun tidak, karena ini sulur baru kita melakukan penanaman ya.
Nah seperti ini sudah kering ya, karena akar itu belum kuat ya, belum kuat, jadi dia kering sendiri ya. Jadi ini seperti ini. Yang terpenting di sini kita adalah mencari hidup vanili dulu ya. Hidup vanili kalau tidak salah 1 atau 2 tahun itu sudah bisa mulai memunculkan bunga ya. Kalau lahan seperti ini biasanya untuk vanili itu lebih mudah ya, lebih mudah untuk berbuah karena lahan itu terbuka ya, karena lahan terbuka. Di saat musim kemarau itu suhu udara panas ya teman-teman ya. Di sini itu MDPL sekitar 650 mdpl ya. Ini cocok untuk tanaman vanili. Suhu udara itu sedang ya, sekitar 30 sampai dengan 40 derajat celcius ya. Oke, jadi sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, bagi para pemula ya, agar lebih teliti di saat menanam vanili ya. Kita memperhatikan lahan dan juga cuaca ya. Tapi kalau ini sebelumnya sudah saya pahami, tapi kita lebih buru-buru ya, lebih buru-buru untuk menanam, soalnya ini sudah masuk di bulan Maret ya, bulan Maret. 3 bulan lagi itu sudah masuk bulan 6 dan menjelang musim kemarau. Kalau kita menanam terlambat untuk tahun ini itu akan bahaya juga ya untuk tahun ini. Tapi tahun ini masih bisa, itu sekitaran Desember ya, September, Oktober, November, Desember itu masih bisa. Tapi kita tahun ini sebelum kemarau seperti itu ya, untuk mengejar untuk mengejar pertumbuhan untuk di tahun 2022 ya teman-teman ya, untuk mengejar pertumbuhan di tahun 2022 agar nantinya tahun 2023 dan seterusnya itu kita cuma bisa melakukan perawatan saja ya, perawatan dan mengganti bibit yang mati ataupun terserang jamur ataupun yang busuk ya, itu bisa kita ganti nantinya. Karena bibit ini semua kita ambil dari kebun sendiri ya, otomatis untuk jamur itu saya rasa tidak ada ya. Dari bibit itu jamur tidak ada, tapi jamur itu datangnya dari lahan ya, dari lahan itu yang masih belum saya sterilisasi ya. Nanti untuk penanaman porang ataupun perawatan vanili berikutnya, di saat pengolahan lahan yang kedua ya, yang kedua ataupun susulan, kita akan melakukan sterilisasi lahan di sini ya, agar nantinya tanaman kita aman dari jamur, karena kita akan menanami porang dan juga cabai ya teman-teman ya. Kita juga butuh bantuan dari teman-teman, butuh doa juga ya, agar hasil dari tanaman ataupun perkebunan saya ini nantinya bisa berhasil dan saya bisa membagikan tutorial ataupun ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore.